Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat belajar karena hari ini praktekkan perhitungan di gerbang logika menggunakan aplikasi Logical Designer. Nah, sebelum dimulai, silahkan untuk ketua kelas atau salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, langsung saja saya buka materinya. Masih semangat ya? Kok semuanya pada diam? Halo? Ya, harus semangat. Ya. Baik, saya bagikan layar terlebih dahulu. Saya share sehingga bisa terlihat materi yang nanti akan saya tampilkan dan saya praktekkan menggunakan aplikasi Logical Designer. Oke. Bisa terlihat layar monitor saya? Kalau kemarin atau minggu lalu sudah cara perhitungan gerbang logika menggunakan tabel kebenaran, untuk hari ini saya akan praktekkan gerbang logika menggunakan aplikasi Logic Circuit Designer. Nah, bagi kalian di rumah yang sudah ada komputer atau laptop, kalian bisa mengunduh dan kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, yaitu aplikasinya Logic Circuit Designer. Nah, seperti yang saya beri sini ya. Nah, kalian bisa download di internet, ketik saja Logic Circuit Designer, klik 2 kali. Halo, semangat siang-siang. Sudah makan siang semuanya ya? Sudah makan siang semuanya? Oh, sip. Ya, habis ini 2 kali ya. Aplikasinya seperti ini. Menu sebelah kiri ini ada gerbang AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOT OR, NOT OR. Nah, ini kemarin yang minggu lalu yang sudah saya bahas menggunakan tabel kebenaran. Kali ini kita uji menggunakan aplikasi. Yaitu langkah pertama, kita sesuaikan dengan modul ini ya. Misalnya di sini gerbang N, kita cari gerbang N, kita klik saja ya sekali, kemudian kita arahkan ke sini. Nah, sebelum diarahkan ke papan sirkuit, kalian tentukan terlebih dahulu inputannya. Ada berapa inputan? Kalau ini ada berapa inputan? Bisa menjawab? Oke, ada 2 inputan dan 1 output. Nah, untuk menambah 3 inputan, kalian masuk di number of input. Ini kalian isikan input 3, misalnya 3 atau lebih juga boleh 3. Di gerbang N kalian arahkan ke sini. Ini menentukan berapa jumlah inputan. Oke. Nah, sekarang kita berikan apa ya? Button atau tombol gitu ya. Kita arahkan di sini. Karena di sini inputannya 3, berarti sumber atau buttonnya berjumlah 3. Oke, sedangkan di bawah buttonnya 2. Kemudian kita masukkan LED
ke papan sirkuit. Kita tinggal klik sekali aja lalu diarahkan ke sini. Nah, ini juga sama ya. Ini contoh gerbang N ya, kita contohkan seperti ini. Mana ya, tabel kebenaran nih. Oke, bisa terlihat jelas ya nak? Jelas kan? Halo. Sip. Sekarang kita lanjut ya. Kita tentukan tabel kebenaran yang ada di modul saya ini, kita uji ke dalam aplikasi. Input A, kita anggap aja ini input A ya, kita tarik saja. Nah, input B 0. Oke, kita tarik. Kemudian outputnya kita tarik juga ke LED, apakah hasilnya tetap off. Nah, saya perkenalkan dulu bahwa merah ini adalah 0. Ingat, merah ini adalah 0. Jika nanti berwarna hijau itu memiliki nilai 1. Merah 0, hijau 1. Sedangkan di output, jika ini berwarna hitam berarti 0 atau off. Sedangkan nanti berubah menjadi warna kuning itu artinya on atau 1. Kita uji coba ya, karena ini saya klik tidak bisa karena simulasi belum diaktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu simulasi, klik simulasi, baru kita on kan. Nah, kenapa ini LED-nya masih keadaan off atau mati? Karena gerbang N itu jika 1 bertemu dengan 0 hasilnya 0. Nah, makanya untuk di LED kali ini posisi off atau mati gitu ya. Coba misalnya di inputan B saya ingin aktifkan, apakah nanti LED-nya nyala atau tetap mati? Kita uji coba. Nah, setelah inputan A dan B ini posisi 1 atau on, artinya LED ini akan menyala. Nah, kita lihat tabel kebenaran di modul ini. Jika 1 atau hijau, sama-sama hijau atau 1, maka hasilnya 1 atau artinya on. Betul? Kita uji lagi yang atasnya ini. Jika inputannya 1, kemudian B-nya ini 0, ya, kita anggap ini B ya, 0, maka hasilnya 0. Di tabel kebenarannya pun juga sama, hasilnya 0. Itulah yang disebut dengan tabel kebenaran menggunakan aplikasi Logic Circuit Designer. Oke, paham? Paham ya? Saya lanjut di gerbang selanjutnya, yaitu gerbang apa ini? OR ya, gerbang OR. Oke, ini saya hapus. Nah, untuk menghapusnya kalian bisa klik salah satu rangkaian, kemudian menuju di icon silang ini ya, icon silang, kemudian all. Klik atau di blok semuanya, silang. Kita akan mempraktekkan gerbang OR. Kita klik gerbang OR yang ada di sebelah kiri ini, kita arahkan ke kita tentukan jumlahnya terlebih dahulu. Jumlahnya misalnya saya ingin 2. Jumlah inputannya 2 dengan gerbang OR. Kita berikan button jumlah 2, kemudian LED ya, kita rangkai terlebih dahulu. Untuk gerbang OR artinya apa? Penjumlahan. Oke, kita uji coba. Kita klik simulasi, kemudian kita aktifkan salah satu inputan. Nah, tetap menyala. Karena di gerbang OR ini jika bertemu angka 1 maka hasilnya 1, yaitu aktif.
karena hijau dengan hijau ini angka 1. Nah, misalnya salah satu saya matikan, tetap walaupun ada salah satu berwarna hijau atau angka 1, tetap LED-nya dalam keadaan aktif atau on. Nah, gitu. Mudah ya. Lanjut di gerbang selanjutnya, yaitu gerbang inverter atau NOT. Nah, kalau ini mudah, tinggal dibolak-balik saja. Jika 1 maka hasilnya 0, jika 0 maka hasilnya 1. Kita uji. Jika inputannya ini on, maka LED-nya off. Nah, seperti ini. Sekarang kita uji lagi gerbang yang ketiga, yaitu gerbang yang keempat, yaitu NAND. Yaitu apa itu NAND? Not AND. Not AND itu sendiri adalah gerbang sebaliknya dari gerbang AND. Oke, kita uji. Berbeda dengan gerbang yang paling atas ini ya, ini adalah gerbang OR. Saya contohkan M juga ya. Saya contohkan M biar lebih mudah. Coba kita bandingkan antara gerbang N dan gerbang NOT N. Gerbang NOT N, jika ada salah satu inputan ini bernilai 1, maka hasilnya tetap menyala. Sedangkan gerbang N, jika salah satu inputan ini memiliki angka 1, LED atau outputnya off. Coba dua-duanya kita aktifkan. Untuk gerbang N, LED on, sedangkan untuk gerbang NOT N, jika dua-duanya kedua inputannya ini 1, maka LED-nya off. Nah, jadi sebaliknya perbandingannya seperti itu. Kemudian gerbang NOT OR, misalnya 4 inputan, coba 4 inputan. Nah, nanti kita bisa tahu hasilnya seperti apa setelah kita uji coba. Bottom. Coba kita uji salah satu inputan di gerbang NOR. Inputan A kita beri nilai 1. Saya simulasikan dulu. Oke. Loh, kok mati semua? Karena jika ada salah satu inputan 1, maka posisi LED ini off. Sampai sini paham ya? Nanti kalian bisa praktekkan sendiri di rumah dengan mendownload aplikasi Logic Circuit Designer. Banyak sekali aplikasinya, tidak hanya di
logic circuit ya, salah satunya ada multimedia logic juga ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oh ya, saya ingin bertanya aja, kemarin waktu mengerjakan PTS kesulitan kalian di bagian mana? Gerbang logika mesti. Semua. Mungkin mata pelajaran SIMDIK atau mata pelajaran desain grafis, padahal itu sebelumnya atau minggu sebelumnya itu sudah saya bahas. Hanya saja nomornya yang saya acak, ya kan? Tapi nilainya, masya Allah, gimana? Bagian komputer, padahal itu basic sekali dan menurut saya itu harus kalian pelajari terus karena kompetensi kalian memang ada di situ, di bagian-bagian komputer. Nah, tetap harus belajar. Di internet banyak sekali materi-materi tentang bagian atau bagian komputer. Nah, mumpung masih kelas 10, nah, nanti kalian kelas 11 atau 12 sudah belajar tentang pemrograman. Jadi untuk hardware-nya kalian paham, untuk software-nya kalian juga harus paham. Begitu. Nah, ya memang kemarin belum saya bahas, tapi kan mudah loh. Masa tidak tahu yang namanya monitor, yang namanya prosesor. Di mapel komputer jaringan belum sampai situ ya? Halo, saya ngomong sendiri. Nah iya, ini saya mau keluar nggak bisa sih. Muat banget. Untuk penugasan materi desain grafis sama simulasi digital ada yang mau ditanyakan? Sudah dikerjakan semua? Kalau sudah langsung aja, bisa dikumpulkan daripada menunggu minggu depan. Belum? Untuk tugas ya dikumpulkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas bisa kirim ke saya berupa berbentuk rare ya. Nah, nanti di file kalian itu kalian berikan nama, kelas, dan nomor absen.